Pria desa Diej poluan janda dan kini ia menyesal. Semua ahli dokter saja tidak bisa menyembuhkan anak saya. Apalagi pria bodoh sepertimu. Jika bisa saya bersedia jadi istrimu. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Seorang pria desa bernama Rian, yang dikenal bodoh dan kampungan, diejek oleh Alia, seorang poluan janda yang keras kepala dan penuh gengsi. Alia menantangnya dengan kata-kata kasar. Semua dokter tak bisa menyembuhkan anakku. Kalau pria bodoh sepertimu bisa, aku bersedia jadi istrimu. Namun takdir berbalik. Anak yang dikira tak akan hidup lama disembuhkan oleh tangan Rian. Dan ketika semua orang berbalik memuji, Alia justru berlutut di hadapan pria yang dulu ia hina. Langit sore itu kelabu. Hujan baru saja turun, meninggalkan aroma tanah basah yang meresap sampai ke tulang. Jalanan desa becek, sawah di kanan kiri penuh genangan, dan kabut tipis menggantung di antara pepohonan kelapa. Rian berjalan perlahan di pematang sawah, memanggul tas anyaman berisi daun-daunan, akar, dan botol kaca berisi ramuan herbal. Bajunya lusuh, celananya dilipat setengah betis, dan wajahnya teduh meski matahari belum benar-benar kembali bersinar. Ia baru saja menolong seorang warga yang demam tinggi di rumah ujung desa. Warga mengenalnya sebagai Rian si penolong, seorang pria muda yang belajar pengobatan tradisional dari mendiang gurunya, Pak Karsa. Ia tak pernah mematok bayaran, cukup diberi nasi atau sayur hasil kebun. Bagi Rian, membantu orang sakit adalah ibadah yang diwariskan ayah angkatnya, bukan pekerjaan untuk kaya. Namun sore itu, langkahnya berhenti di depan warung kayu di tepi jalan utama desa. Ada kerumunan orang di sana. Suara perempuan terdengar tinggi, tegas, tapi syarat kemarahan. Jadi ini orangnya? Pria yang kalian bilang bisa sembuhkan penyakit apapun? Astaga, aku nggak percaya aku datang sejauh ini cuma buat lihat penipu seperti dia. Semua orang menoleh. Di tengah kerumunan itu berdiri seorang perempuan muda berwajah cantik, kulitnya putih bersih, tubuh tegap berisi. Seragam poluan birunya mencolok di antara warna abu-abu hujan. Di pelukannya, seorang anak laki-laki kecil tampak lemah, wajahnya pucat, matanya sayu. Rian mengenalnya hanya dari kabar. Alia, seorang poluan dari kota yang pindah sementara ke daerah ini karena cuti panjang. Suaminya meninggal dalam tugas, dan sejak itu ia tinggal bersama anaknya yang sakit-sakitan. Bu, tolong tenang dulu, kata Bu Narti, pemilik warung, mencoba menengahi. Rian ini nggak pernah. Tenang, potong Alia cepat. Anakku sekarat di rumah. Semua dokter di kota menyerah, dan kalian malah nyuruh aku datang ke tukang jamu ini. Ia menatap Rian dengan pandangan penuh cemooh. Rian tidak menunduk. Ia berdiri tegak, menatap perempuan itu dengan tenang. Ada luka di matanya, tapi juga kesabaran yang dalam. Saya tidak pernah memaksa, Bu, katanya pelan. Kalau ibu tidak percaya, saya tidak apa-apa. Saya hanya membantu kalau diminta. Nada suaranya lembut, tak ada emosi di sana. Tapi justru itu yang membuat Alia semakin geram. Ia merasa diremehkan, seolah kata-katanya tak berarti. Jangan sok bijak, ya? Katanya tajam. Aku sudah berurusan dengan banyak penipu berkedok, penyembuh. Mereka cuma bikin harapan palsu untuk orang bodoh. Kau pikir aku orang desa yang bisa kau kelabui? Rian terdiam. Di sekitarnya, warga desa saling pandang, ada yang ingin menegur, tapi mereka tahu Rian tidak suka membalas kemarahan dengan kemarahan. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, saya tidak bisa menjanjikan kesembuhan, Bu. Saya hanya berusaha. Hening sesaat. Hanya suara rintik hujan di atap warung yang tersisa. Alia menggertakkan giginya, menatap wajah pria itu dalam-dalam, seolah menantang. Kalau benar kamu sehebat yang orang-orang bilang, katanya dengan nada sinis, buktikan. Semua dokter di kota tidak bisa sembuhkan anakku. Kalau kamu bisa, aku bersedia jadi istrimu. Warga yang mendengar terkejut. Beberapa menahan napas, beberapa lainnya berbisik. Kalimat itu tajam seperti pisau, bukan janji,
tapi ejekan yang menyakitkan. Rian menatapnya tanpa ekspresi. Hujan mulai turun lagi, perlahan membasahi rambutnya. Ia tak menjawab, hanya menatap anak kecil di pelukan Alia yang menggigil. Tatapan matanya lembut, bukan pada ibunya, tapi pada anak itu. "Saya tidak mau taruhan seperti itu, Bu," katanya tenang. "Saya hanya mau menolong anak ibu. Kalau ibu izinkan, saya akan datang malam ini." Alia terdiam. Ia ingin membentak, tapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Mungkin kejujuran, mungkin keyakinan, atau mungkin ketenangan yang tidak ia miliki selama ini. "Terserah," katanya akhirnya. "Tapi jangan harap aku percaya pada omong kosongmu." Ia berbalik, melangkah pergi di bawah payung. Beberapa warga mengikuti dengan pandangan iba pada Rian. Bu Narti menepuk bahunya pelan. "Sabar, Rian. Perempuan itu memang keras. Tapi anaknya kasihan, Nak." "Saya tahu, Bu," jawab Rian sambil menatap langit. Dia marah karena takut, bukan karena benci. Hujan turun semakin deras. Rian berdiri di sana lama sekali, membiarkan air membasahi tubuhnya. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergerak. Bukan dendam, tapi tekad. Ia tahu, malam nanti akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Bukan hanya tentang menyembuhkan seorang anak, tapi tentang menguji kesabaran dan harga diri seorang pria yang selama ini dianggap bodoh oleh dunia. Malamnya, ketika hujan reda, Rian menyiapkan ramuan di dapur kecilnya. Aroma daun sirih dan jahe memenuhi ruangan. Ia menatap api di tungku dengan sorot mata penuh keyakinan. "Kalau ini memang jalan dari Tuhan," gumamnya pelan, "biarlah aku jadi alatnya." Di luar, petir menyambar jauh di ujung hutan. Dan di rumah yang berjarak 2 kilometer dari sana, Alia duduk di samping ranjang anaknya, menatap wajah Raffi yang pucat dan lemah. Entah kenapa, kata-kata pria desa itu masih terngiang di kepalanya. Dia marah karena takut, bukan karena benci. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Alia tak bisa tidur. Bukan karena cemas, tapi karena hatinya terasa aneh. Ada sesuatu di dalam dada yang tak bisa ia pahami, antara ragu, takut, dan harapan yang tak berani ia akui. Dan di luar sana, di tengah sunyi malam, Rian mulai melangkah menuju rumahnya dengan satu doa di bibir. "Ya Tuhan, sembuhkanlah anak itu, agar ibunya percaya bahwa mukjizat masih ada." Malam di desa itu sunyi. Lampu-lampu rumah berpendar kuning redup, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan di kejauhan. Hujan sudah lama berhenti, namun aroma tanah basah masih tertinggal di udara. Rian berjalan pelan melewati jalan setapak menuju rumah Alia. Di tangannya, ia membawa tas kain berisi beberapa botol kecil, ramuan herbal, dan kain putih bersih yang sudah direbus. Di wajahnya, ada ketenangan yang tidak banyak dimiliki orang. Rumah Alia berdiri sedikit terpisah dari rumah warga lain. Rumah kontrakan dengan pagar besi hitam, jendelanya tertutup tirai tebal. Cahaya di dalam rumah tampak temaram. Rian mengetuk pintu 3 kali. Tak ada jawaban. Ia hampir pergi ketika pintu dibuka setengah, menampakkan wajah Alia yang tampak lelah. Rambutnya diikat seadanya, matanya sembab seperti baru menangis. "Kau datang juga," katanya datar, tanpa senyum. "Aku tak menyangka kau benar-benar berani menepati kata-katamu." Rian hanya menunduk sopan. "Saya tak biasa menarik janji, Bu." Alia berbalik tanpa mempersilakan masuk, tapi Rian tahu itu tanda ia boleh mengikutinya. Di dalam rumah, aroma obat modern tercium samar. Di sudut ruangan, beberapa bungkus obat dan suntikan kosong berserakan di meja. Anak kecil itu, Raffi, terbaring lemah di ranjang kecil. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan napasnya berat. Ada bekas infus di lengannya. Rian duduk di tepi ranjang. Ia menatap wajah bocah itu lama sekali, lalu meletakkan tangannya perlahan di atas dahi Raffi. Hangat, tapi bukan demam biasa. Tubuh anak itu seperti kehilangan tenaga dari dalam, seperti api kecil yang hampir padam. "Sudah lama dia seperti ini?" tanya Rian lembut. 6 bulan, jawab Alia pendek. "Sudah ke 5 rumah sakit, 2 dokter spesialis, dan 1 terapis anak. Semua bilang penyakitnya langka."
Nada suaranya getir. Lalu dengan mata yang menatap tajam, ia menambahkan, "Dan sekarang aku disarankan orang-orang bodoh di desa ini untuk datang ke pengobatan tradisional." Kata pengobatan tradisional keluar dari bibirnya seperti racun. Namun Rian tetap diam. Ia tahu, di balik kata-kata sinis itu, ada rasa takut seorang ibu. Ia membuka tasnya, mengeluarkan botol kecil berisi cairan bening. "Ini minyak akar kunyit dan daun sembung. Saya tidak tahu bisa membantu atau tidak. Tapi boleh saya coba usapkan di punggung dan perut anak ibu?" Alia menyilangkan tangan di dada. "Kau yakin itu tidak berbahaya?" "Saya tidak akan lakukan apapun yang bisa menyakitinya." Hening. Lalu, dengan napas berat, Alia mengangguk. Rian membuka tutup botol, mencelupkan ujung kain, lalu mulai mengusap perlahan punggung kecil itu. Gerakannya lembut, penuh kehati-hatian. Raffi sempat mengerang pelan, lalu diam. Sementara itu, Alia berdiri di belakang, memperhatikan dengan tatapan dingin. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang aneh. Tatapan pria itu begitu tulus. Tidak ada nafsu, tidak ada pamrih. Hanya niat menolong. "Kau ini sebenarnya siapa, Rian?" tanyanya tiba-tiba. "Anak siapa di desa ini?" "Saya anak angkat almarhum Pak Karsa," jawab Rian tanpa berhenti bekerja. "Beliau dukun pengobatan, tapi juga guru ngaji. Saya belajar dari beliau sejak umur 10 tahun. Alia terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Dukun? Ya. Jadi semua ini campuran doa dan ramuan? Aneh, semua dokter gagal, tapi orang sepertimu yakin bisa berhasil." Rian tak menatapnya. "Saya tidak yakin akan berhasil, Bu. Saya hanya yakin Tuhan bisa." Kata-kata itu membuat Alia membeku. Ada sesuatu di dalam hatinya yang bergetar, tapi ia buru-buru menepisnya. Ia tidak mau percaya pada kata-kata spiritual. Ia sudah terlalu sering dikecewakan oleh harapan. "Tuhan," katanya pelan, "kalau Tuhan peduli, Dia tidak akan ambil suamiku. Tidak akan beri anakku penyakit ini." Rian berhenti. Ia menatap Alia lama. Sorot matanya bukan iba, tapi pengertian yang dalam. "Mungkin Tuhan tidak sedang menghukum, Bu. Mungkin Dia sedang menunggu ibu berhenti melawan dan mulai memohon." Hening kembali menguasai ruangan. Untuk pertama kalinya, Alia tidak punya kata-kata. Ia menatap wajah anaknya yang kini mulai terlelap. Napas Raffi lebih tenang. Tidak sembuh, tapi ada sesuatu yang berubah, lebih damai. "Dia tidur," bisik Rian. "Itu pertanda baik. Nanti pagi saya akan kembali untuk melihat perkembangannya." Alia menatapnya lama. "Kau tidak takut aku tidak membayarmu?" "Saya tidak menagih, Bu," jawabnya sambil berdiri. "Saya hanya ingin anak itu sembuh." Ia menunduk hormat dan melangkah keluar. Saat ia menutup pintu, Alia menatap punggungnya yang perlahan menghilang di kegelapan. Ada rasa aneh dalam dadanya, antara kagum, marah, dan malu. Ia menatap anaknya lagi. Raffi tidur tenang, bahkan sempat tersenyum kecil dalam tidurnya. Alia duduk di lantai, menatap tangannya sendiri yang dingin. Kata-kata Rian kembali terngiang di telinganya. Mungkin Tuhan tidak sedang menghukum. Mungkin Dia sedang menunggu ibu berhenti melawan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia menangis. Tapi bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan yang datang dari hati yang mulai retak. Keesokan paginya, matahari muncul malu-malu di balik awan. Rian datang kembali membawa daun baru yang ia petik dari kebun belakang. Tapi kali ini, saat ia mengetuk pintu, Alia sendiri yang membukakannya. Ia tidak tersenyum, tapi nadanya lebih lembut dari sebelumnya. "Masuklah. Anak itu ingin bertemu denganmu." Rian terkejut. Di dalam kamar, Raffi sudah duduk bersandar. Wajahnya masih lemah tapi matanya terbuka. Ia menatap Rian dan berkata lirih, "Om, perut Raffi nggak sakit lagi." Rian tersenyum kecil. Alia menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak mau mengakui, tapi di dalam hatinya ada rasa kagum yang mulai tumbuh, rasa yang ia sendiri takut untuk rasakan. Namun di sisi lain, bisik-bisik warga mulai terdengar. Poluan kota itu mulai akrab sama Rian.
"Janda cantik, hati-hati, nanti jatuh cinta beneran." Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Alia, dan rasa gengsi mulai kembali menguasai hatinya. "Aku tidak mungkin jatuh cinta pada pria bodoh seperti dia," katanya pada dirinya sendiri di depan cermin. "Aku cuma kasihan, hanya itu." Tapi bahkan ia sendiri tidak percaya pada kalimat itu. Di luar sana, Rian duduk di bawah pohon jambu, menatap rumah itu dari kejauhan. Ia tahu, perjuangannya baru dimulai, bukan hanya menyembuhkan tubuh seorang anak, tapi juga menyembuhkan hati seorang ibu yang telah lama kehilangan arah. Dan tanpa sadar, langkah keduanya sudah saling mendekat, perlahan tapi pasti. 3 hari telah berlalu sejak malam pertama Rian datang ke rumah Alia. Sejak itu, suasana rumah kecil itu berubah pelan-pelan. Tak ada lagi tangisan anak di malam hari, tak ada lagi suara alat medis yang terus berbunyi setiap jam. Raffi, bocah kecil itu, mulai bisa tersenyum dan berbicara sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Bagi Alia, perubahan itu seperti keajaiban kecil yang tak bisa dijelaskan dengan logika medis. Pagi itu, mentari baru naik di balik perbukitan desa. Udara masih segar dan wangi rumput basah menyeruak dari jendela. Alia sedang menyiapkan sarapan saat suara kecil memecah kesunyian. "Mama, Raffi mau makan roti." Alia mematung. Tangannya berhenti mengaduk bubur. Ia menoleh cepat, menatap anaknya yang berdiri di dekat pintu kamar dengan langkah sedikit gontai tapi matanya hidup. "Raffi, kau mau makan?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. Anak itu mengangguk kecil. "Iya, Mama." Perut Raffi nggak sakit lagi. Alia menatap wajah anak itu lama sekali, seakan takut itu hanya mimpi. Lalu tanpa sadar, air matanya menetes di pipi. Ia berlari dan memeluk anaknya erat-erat. "Alhamdulillah. Nak, terima kasih ya Tuhan." Suaranya pecah, mengandung syukur dan penyesalan sekaligus. Di luar rumah, Rian datang dengan langkah pelan, membawa beberapa daun yang dibungkus daun pisang dan sebuah botol kecil berisi air putih. Saat melihat Alia memeluk anaknya, ia tersenyum kecil, senyum yang jarang terlihat, tulus dan hangat. "Syukurlah," gumamnya pelan. "Kau kuat, Nak." Alia menoleh dan melihatnya di ambang pintu. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Pandangannya tidak lagi dingin atau sinis, tapi lembut, meski gengsi masih menahannya untuk menunjukkan rasa terima kasih. "Kau datang lagi?" tanyanya datar, tapi suaranya tak setajam dulu. "Sudah janji, Bu. Saya harus lihat perkembangannya setiap 3 hari, jawab Rian. Rian menunduk, mendekati Raffi, lalu memeriksa denyut nadi di pergelangan tangannya. "Sudah mulai stabil. Tapi jangan banyak aktivitas dulu ya, Nak. Biar tubuhnya pulih pelan-pelan." Raffi tersenyum. "Om, ramuan Om rasanya pahit, tapi perut Raffi nggak sakit lagi. Om hebat." Rian tertawa kecil. "Bukan Om yang hebat, tapi Tuhan yang baik." Alia memperhatikan percakapan itu diam-diam. Di dalam dadanya muncul rasa yang campur aduk, malu, kagum, dan takut. Ia, yang dulu selalu menertawakan hal-hal seperti ini, kini melihat sendiri hasilnya. Namun gengsinya masih lebih besar daripada hatinya. "Jadi, semua ini cuma karena daun dan air," katanya dengan nada sinis. "Bukan daun dan airnya yang menyembuhkan, Bu. Tapi izinnya," jawab Rian tanpa marah. Jawaban sederhana itu justru membuat Alia semakin bingung. Ia duduk di kursi, menatap keluar jendela. Hujan mulai turun rintik-rintik, dan entah kenapa, ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Malam itu, hujan turun lebih deras. Petir sesekali menyambar, menerangi langit malam yang kelam. Alia tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memperhatikan Raffi yang tidur nyenyak. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ia ingat bagaimana dulu ia menolak semua bentuk pertolongan yang bukan dari rumah sakit. Ia terlalu percaya pada sains, pada logika, dan pada kemampuan manusia. Namun kini, ia mulai sadar, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah panggilan dari rekan kerjanya di kepolisian. "Alia, besok ada rapat penting di kantor. Jangan lupa, jam 8 pagi ya." "Baik," jawabnya singkat. Setelah menutup telepon, ia termenung.
Sudah lama ia tak masuk kantor, terlalu sibuk dengan kondisi anaknya. Ia takut menghadapi pandangan orang-orang yang dulu melihatnya sebagai sosok tangguh, tapi kini rapuh. Namun malam itu, sebelum tidur, ia menatap ke arah langit-langit dan berbisik pelan. Jika memang Tuhan bekerja lewat tangan orang desa itu, tunjukkan padaku kebenarannya. Keesokan harinya, Alia berangkat ke kantor untuk pertama kalinya setelah 2 bulan. Seragamnya masih pas, tapi wajahnya tampak berbeda, tidak sekaku dulu. Rian datang seperti biasa ke rumah, dan disambut oleh Raffi yang sudah bisa berjalan ke teras. "Om, Mama kerja hari ini," seru Raffi riang. "Bagus, artinya Mama mulai kuat lagi," jawab Rian sambil mengacak rambut anak itu. Rian lalu duduk di kursi kayu depan rumah. Ia melihat-lihat tanaman di pot kecil, lalu dengan refleks menyiraminya. Tiba-tiba, seorang tetangga lewat dan menyapanya. "Rian, hati-hati ya. Banyak yang mulai ngomongin kamu sama Bu Alia." "Biarkan saja," jawab Rian tenang. "Orang selalu suka bicara kalau melihat yang mereka tak mengerti." Ia tersenyum, lalu kembali fokus pada tanaman di depannya. Sore harinya, Alia pulang kerja dengan wajah letih. Tapi kali ini ia tidak langsung ke kamar. Ia melihat Rian masih di sana, tengah duduk di bangku bambu sambil mengajarkan Raffi menulis huruf Arab di papan kecil. Pemandangan itu menghentikan langkahnya. Ada sesuatu yang menenangkan dari cara Rian mengajar. Sabar, lembut, seperti ayah yang mengasihi anaknya sendiri. Alia berdiri di ambang pintu cukup lama, sebelum akhirnya berkata pelan. "Kau sering mengajar ngaji juga, ya?" "Dulu, di langgar kecil dekat sawah," jawab Rian sambil tersenyum. "Anak-anak desa banyak yang datang. Saya cuma meneruskan apa yang dulu diajarkan guru saya." Alia duduk di kursi, menatap anaknya yang tertawa kecil. "Rian," katanya tiba-tiba, tanpa menatapnya. "Jika anakku sembuh sepenuhnya nanti, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalasnya." Rian menatapnya lembut. "Ibu tidak perlu membalas apapun. Cukup jaga dia agar tidak sakit lagi. Itu saja cukup." Alia menunduk. Dalam hatinya, rasa hormat mulai tumbuh, menggantikan cemooh yang dulu pernah ia lontarkan. Tapi di sisi lain, rasa takut juga mulai muncul. Takut jika perasaan itu berkembang lebih jauh. Takut jika ia jatuh cinta pada seseorang yang tak seharusnya. Namun ketika ia menatap wajah Rian yang tersenyum sambil mengajari Raffi membaca huruf Ba dan Ta, hatinya berbisik pelan. Mungkin Tuhan memang mengirimnya untuk menyembuhkan bukan hanya anakku, tapi juga diriku. Malam itu, di bawah sinar bulan yang pucat, Alia berdiri di teras sambil menatap langit. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa pura-pura kuat. Sementara di kejauhan, Rian berjalan pulang dengan langkah ringan, tanpa menyadari bahwa di balik gengsi seorang perempuan yang dulu mengejeknya, kini ada hati yang mulai hangat oleh harapan. Dan seperti cahaya kecil di tengah gelap, harapan itu perlahan menyala. Sudah seminggu berlalu sejak Raffi menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Rumah itu kini tidak lagi suram. Setiap pagi, tawa kecil bocah itu menggema di halaman, suara riangnya menjadi musik yang menenangkan bagi Alia. Namun, di balik ketenangan itu, ada badai kecil yang mulai bergolak, bukan di luar, tapi di dalam hatinya. Alia, perempuan yang dulu dikenal tegas, kini sering melamun. Di kantor, rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan itu. Ia tidak lagi setajam dulu dalam menegur bawahannya, tidak lagi sekaku biasanya. Bahkan ada kalanya, ketika menatap keluar jendela, bibirnya membentuk senyum samar yang tak pernah muncul sebelumnya. "Ada apa denganmu, Alia?" tanya Dina, rekan satu divisinya di kepolisian, suatu siang. "Biasanya kau sibuk menegur orang, sekarang malah melamun seperti gadis jatuh cinta." Alia menoleh cepat, wajahnya memerah. "Jangan bicara sembarangan." "Oh, ayolah," canda Dina. "Kudengar kau sering ditemani seorang pria desa di rumahmu. Katanya, dia semacam tabib." Nada suara itu terdengar menggoda, tapi juga penuh sinis. Alia menarik napas panjang. "Dia menolong anakku, itu saja." Dina mengangkat alis, seolah tak percaya. "Menolong? Ya? Hati-hati, Alia.
Orang seperti itu bisa saja memanfaatkan situasi. Kau janda, dia bujang, kau tahu kan omongan orang desa seperti apa? Ucapan itu menancap tajam di hati Alia. Ia tak menjawab, hanya menatap berkas di mejanya dengan tatapan kosong. Tapi dalam dadanya, ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan, antara marah dan takut. Sore harinya, ia pulang dengan wajah letih. Di rumah, ia mendapati Rian sedang duduk di beranda, memainkan suling bambu kecil. Suaranya lembut, mengalun pelan di bawah angin senja. Raffi duduk di sampingnya, memegang buku gambar. Ketika Alia tiba, bocah itu langsung berlari menyambut. "Mama, Om Rian ajarin Raffi main suling." Rian berdiri, tersenyum sopan. "Selamat sore, Bu Alia. Anak ibu cepat belajar, sebentar lagi bisa main sendiri." Alia mencoba tersenyum, tapi dalam hatinya masih ada bayangan ucapan Dina di kantor. Ia melihat wajah Rian, sederhana, polos, tapi ada sesuatu di mata pria itu yang menenangkan. Dan justru karena itu, ia takut. "Rian," panggilnya pelan. "Iya, Bu. Mulai besok, kau tak perlu datang terlalu sering. Anak saya sudah jauh lebih baik." Rian menatapnya tenang. Tak ada marah, tak ada kecewa. "Baik, Bu. Saya mengerti." Ia menunduk sedikit, lalu berpamitan. Tapi sebelum melangkah pergi, ia menatap Raffi sebentar. "Jaga dirimu, Nak. Jangan lupa baca doa sebelum tidur." "Iya, Om," jawab bocah itu riang. Alia menutup pintu setelahnya, tapi entah kenapa, rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Malamnya, saat Raffi sudah tidur, Alia duduk sendiri di ruang tamu. Suara jam dinding berdetak pelan. Pikirannya dipenuhi oleh dua hal, ucapan Dina dan tatapan mata Rian. Ia tahu Rian tidak pernah melewati batas. Pria itu sopan, bahkan terlalu hati-hati. Tapi rasa takut akan gosip membuatnya menutup diri. Ia teringat pada masa lalunya, bagaimana dulu ia menikah dengan perwira polisi yang tampan namun berakhir dengan pengkhianatan. "Aku tidak mau jatuh ke lubang yang sama," bisiknya pelan. Namun di balik kalimat itu, ada suara lain dalam hatinya yang berbisik lembut. Tapi Rian tidak sama. Keesokan harinya, Alia pergi ke pasar untuk belanja. Di sana, ia bertemu dengan Bu Murni, tetangga yang terkenal cerewet. "Bu Alia, katanya anak ibu sudah sembuh ya?" "Alhamdulillah." "Iya, Bu. Terima kasih. Saya dengar yang ngobatin Rian, anak angkatnya Pak Karsa." "Wah, beruntung sekali Ibu." Nada suaranya menggoda. "Tapi hati-hati loh, Bu. Banyak perempuan di kampung ini yang diam-diam suka sama dia." Alia menahan senyum pahit. Ia tahu apa maksud kalimat itu, peringatan halus agar tidak ikut terjebak dalam gosip. Tapi di sisi lain, hatinya terasa diremas. Ia tidak mau peduli. Namun kenapa hatinya terasa berat saat mendengar nama Rian disebut dengan cara seperti itu? Sore hari, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Alia menutup jendela dan menyalakan lilin kecil karena listrik padam. Raffi mulai batuk-batuk kecil, mungkin karena udara dingin. Alia segera mengambil selimut dan segelas air hangat. Namun tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Alia terkejut. Siapa yang datang malam begini? Saat ia membuka pintu, ternyata Rian berdiri di sana, tubuhnya basah kuyup. Di tangannya ada bungkusan daun dan botol kecil. "Maaf, Bu, saya dengar dari Bu Murni," Raffi batuk. "Saya bawa ramuan untuk bantu pernapasannya." Alia mematung. Ia ingin menolak, tapi ketika melihat wajah tulus itu, lidahnya keluh. "Masuklah, nanti kau masuk angin." Rian tersenyum kecil. Ia duduk di kursi dekat dapur, lalu mulai menyiapkan ramuan di atas kompor kecil. Aroma jahe dan serai segera memenuhi ruangan, hangat dan menenangkan. Alia memperhatikan diam-diam. Cara pria itu bekerja sederhana tapi penuh ketulusan. Ia memeras daun, mencampur air hangat, lalu berkata, "Ini bukan obat, Bu. Hanya penghangat agar pernapasannya ringan." Saat Rian menyuapi Raffi sedikit ramuan itu, anak itu tersenyum, lalu tertidur nyenyak. Alia berdiri di depan pintu kamar,
Matanya tak lepas dari pemandangan itu. Ada sesuatu di dalam dirinya yang pelan-pelan mencair. Kesombongan, gengsi, dan rasa takut, semua mulai luluh oleh ketulusan sederhana. "Kenapa kau melakukan semua ini, Rian?" tanyanya tiba-tiba. Rian menatapnya. "Karena saya pernah sakit, Bu. Dulu, tak ada yang mau menolong saya kecuali almarhum Pak Karsa. Beliau bilang, jika saya ingin sembuh, tolonglah orang lain tanpa pamrih." Hening sejenak. Hanya suara hujan yang mengisi ruang itu. Alia menunduk, suaranya pelan. "Aku, mungkin sudah terlalu sering menolak kebaikan hanya karena takut disebut lemah." Rian tersenyum. "Kadang, orang kuat justru yang paling sulit menerima pertolongan, Bu." Kata-kata itu membuat dada Alia bergetar. Ia menatap pria itu lama, lalu berkata lirih, "Terima kasih, Rian." Untuk pertama kalinya, ia mengucapkannya tanpa gengsi. Malam itu, setelah Rian pulang, Alia menatap keluar jendela. Hujan mulai reda, langit tampak bersih. Dan di balik segala keraguan, ia tahu sesuatu telah berubah. Bukan hanya dalam dirinya, tapi juga dalam caranya melihat dunia. Mungkin, pikirnya, tidak semua yang sederhana harus diremehkan. Kadang, justru dari yang dianggap rendah, Tuhan mengirimkan keajaiban yang tak pernah diduga. Dan malam itu, di antara sisa hujan yang masih menetes di genting, Alia menunduk, untuk pertama kalinya bukan karena kalah, tapi karena hatinya mulai berdoa. Sejak malam hujan itu, hubungan antara Alia dan Rian perlahan berubah. Tidak ada lagi sekat yang setinggi dulu. Rian kini datang tidak hanya sebagai penyembuh, Raffi, tapi juga sebagai teman rumah, kadang membantu memperbaiki genteng, kadang menata taman kecil di halaman depan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang belum pernah Alia ketahui. Siapa sebenarnya Rian? Ia tahu pria itu tinggal di rumah peninggalan Pak Karsa, tabib tua yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Tapi di luar itu, tak ada yang benar-benar tahu dari mana Rian berasal. Suatu sore, ketika Rian sedang memperbaiki pompa air di halaman belakang, Alia memberanikan diri bertanya, "Rian, boleh aku tahu, sebenarnya kau berasal dari mana?" Rian menghentikan pekerjaannya. Matanya menatap jauh, ke arah sawah yang membentang di kejauhan. "Saya tidak tahu pasti, Bu. Saya dibesarkan di panti asuhan kecil di pinggiran kota. Waktu umur 12 tahun, saya kabur dari sana." Alia terdiam. "Kabur? Kenapa?" "Karena tempat itu bukan rumah. Mereka memperlakukan kami seperti beban. Saya sering dipukul karena dianggap bodoh." Suaranya tenang, tapi ada luka dalam setiap katanya. "Suatu hari, saya pingsan di jalan. Waktu sadar, saya sudah di rumah Pak Karsa. Beliau menolong saya, memberi makan, dan mengajari tentang pengobatan tradisional. Beliau satu-satunya yang saya anggap keluarga." Alia menunduk. Dalam hatinya, muncul rasa iba yang dalam. Ia tahu seperti apa rasanya kehilangan tempat untuk pulang. Namun ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih jauh. "Jadi, setelah beliau meninggal, kau meneruskan cara pengobatannya?" Rian tersenyum tipis. "Saya tidak sehebat beliau. Tapi saya berjanji pada diri sendiri untuk membantu siapapun yang sakit, tanpa menunggu mereka percaya dulu. Karena dulu, saya pun pernah ditolong tanpa diminta." Kata-kata itu membuat dada Alia bergetar. Ia menatap wajah pria itu, sederhana, tulus, dan penuh luka masa lalu yang tersembunyi di balik ketenangan. Hari berganti minggu. Raffi semakin sehat, bahkan mulai bersekolah lagi. Alia perlahan merasakan kembali arti kedamaian yang sudah lama hilang. Tapi kedamaian itu mulai terusik ketika seseorang dari kota datang ke rumahnya. Seorang pria tinggi dengan seragam dokter, membawa map tebal dan senyum profesional. "Selamat siang, Bu Alia. Saya Dr. Dimas, rekan lama almarhum suami Ibu." Alia terkejut. "Oh, iya, Dok. Ada apa?" "Saya mendengar putra Ibu sempat sakit parah, dan konon ada seorang tabib desa yang menyembuhkannya. Saya tertarik untuk bertemu, sekadar memastikan metode apa yang digunakan. Siapa tahu bisa dijadikan penelitian." Alia menatap dokter itu dengan tatapan datar.
Ada nada merendahkan di suaranya yang membuatnya tak nyaman. Nama pria itu Rian, jawab Alia pelan. Tapi menurut saya, dia tak perlu diuji untuk membuktikan niat baiknya. Dimas tertawa kecil. Ibu tahu dunia medis tidak mengenal kata niat baik. Yang kami cari adalah bukti ilmiah. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Alia, Dimas pergi ke rumah Rian di ujung desa. Ia menemukan pria itu sedang menumbuk ramuan di halaman belakang. "Kau yang bernama Rian?" tanya Dimas dingin. "Ya, benar, Dok. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin tahu apa yang kau berikan pada anak Bu Alia. Katanya bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan dokter pun tak mampu." Rian tersenyum sopan. "Saya tidak menyembuhkan, Dok. Saya hanya membantu tubuhnya kembali seimbang." Dimas mendengus. "Omong kosong. Semua orang bisa bicara begitu. Kau hanya menipu orang-orang dengan ramuan murahan." Nada suara itu keras, menusuk. Tapi Rian tidak marah. Ia hanya menunduk. "Saya tidak memaksa siapapun percaya. Tapi kau membuat mereka percaya. Itu sama saja," sahut Dimas, menatap dengan sinis. "Jangan pikir karena kau punya wajah polos dan hidup sederhana, kau bisa lolos dari tanggung jawab. Kalau ada apa-apa dengan anak itu, aku akan laporkan kau ke pihak berwenang." Rian menatap pria itu dalam diam. Ia ingin menjawab, tapi tahu tak ada gunanya berdebat dengan orang yang menutup telinga. Akhirnya ia hanya berkata lirih, "Saya tidak butuh dipercaya, Dok. Saya hanya butuh anak itu sembuh." Dimas meninggalkan tempat itu dengan tawa meremehkan. Tapi di balik tatapan tajamnya, ada sesuatu yang Alia belum tahu. Dimas bukan hanya tertarik pada penelitian, tapi juga pada Alia sendiri. Beberapa hari kemudian, gosip mulai menyebar. Di warung kopi, orang-orang membicarakan bahwa Rian dituduh menggunakan cara tidak masuk akal untuk menyembuhkan orang. Ada yang bilang ia memakai mantra, ada pula yang mengatakan ia bersekutu dengan hal gaib. Ketika kabar itu sampai ke telinga Alia, hatinya bergejolak. Ia tahu Rian bukan seperti itu. Tapi sebagai seorang polwan, ia juga terikat pada logika dan bukti. Malam itu, ia datang ke rumah Rian dengan langkah tegas. Pria itu sedang menyalakan lampu minyak ketika Alia masuk. "Rian, aku ingin kau jujur padaku," ucapnya tanpa basa-basi. "Tentang apa, Bu? Tentang apa yang kau lakukan pada anakku? Apa benar kau menggunakan hal-hal yang tidak seharusnya?" Rian menatapnya lama. Di mata pria itu, ada gurat luka yang tak bisa disembunyikan. "Bu Alia, saya tidak tahu harus menolak fitnah atau menjelaskan. Tapi saya bersumpah, saya hanya menggunakan daun, akar, dan doa." "Doa?" "Ya, doa. Karena hanya Tuhan yang menyembuhkan, bukan saya." Alia terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menghantam hatinya seperti petir. Ia merasa malu. Orang yang ia curigai, justru lebih beriman dan rendah hati darinya. "Maafkan aku," katanya lirih. "Aku seharusnya percaya pada apa yang aku lihat sendiri." Rian tersenyum lembut. "Tak perlu meminta maaf, Bu. Orang akan selalu takut pada hal yang tak mereka mengerti." Hening melingkupi mereka. Di luar, angin malam berhembus membawa aroma tanah basah. Alia menatap wajah pria itu lama-lama, seolah berusaha membaca seluruh kisah yang tersimpan di balik tenangnya. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, bukan hanya Raffi yang disembuhkan oleh Rian. Ia sendiri pun telah disembuhkan, dari kesombongan dan luka lama yang membuatnya buta terhadap kebaikan orang lain. Beberapa minggu kemudian, Dimas kembali datang, kali ini dengan surat dari Dinas Kesehatan. Ia menuntut agar Rian diperiksa karena praktik pengobatan ilegal. Namun sebelum ia sempat bicara panjang, Alia berdiri di depan pintu, seragam polisinya rapi, suaranya tegas. "Saya yang bertanggung jawab, Dok. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pria ini tidak melakukan kesalahan apapun. Jika Anda ingin menyeretnya, Anda harus melewati saya dulu." Dimas terdiam, tak menyangka Alia akan membela Rian sedemikian rupa. Tatapan mereka bertemu, tapi hanya ada satu yang menang. Kebenaran yang bersumber dari hati. Malamnya, Rian duduk di beranda rumahnya, menatap bintang.
Alia datang membawa 2 cangkir teh hangat. Kau tak marah aku mencampuri urusanmu tadi? Tidak, Bu, jawab Rian lembut. Saya hanya tidak tahu harus berterima kasih atau merasa bersalah, karena membuat ibu harus membela orang seperti saya. Alia tersenyum, kali ini tulus. Kau bukan orang seperti itu. Kau lebih manusiawi daripada banyak orang yang mengaku pintar. Rian menatapnya lama, dan dalam diam itu, ada sesuatu yang berubah. Mungkin belum cinta, tapi sudah cukup untuk menggerakkan hati yang lama beku. Dan di bawah cahaya bintang malam itu, Alia tahu satu hal pasti. Ia ingin mengenal Rian lebih dalam, bukan karena rasa iba, tapi karena ketulusan pria itu telah menyalakan kembali sesuatu yang lama padam dalam dirinya. Matahari pagi tampak redup, seolah menolak bersinar di atas desa kecil itu. Hari-hari yang sebelumnya penuh senyum berubah menjadi tegang sejak kabar buruk menyebar. Rian dituduh menggunakan ilmu hitam untuk menyembuhkan anak Alia. Semua bermula dari satu hal sederhana, iri hati. Rian, pria desa sederhana, tiba-tiba menjadi pembicaraan banyak orang setelah keberhasilannya menyembuhkan Raffi, anak seorang polwan cantik yang disegani. Namun, di balik pujian, muncul juga dengki. Beberapa warga merasa terganggu, terutama Pak Gino, dukun tua yang sejak lama merasa dirinya satu-satunya penyembuh di daerah itu. Dia itu bukan tabib, tapi tukang sihir, seru Pak Gino di warung kopi. Anak Bu Alia itu bukan sembuh, tapi dikunci jiwanya. Lihat saja nanti, pasti kambuh lagi. Kata-katanya menyebar seperti racun. Dalam waktu 2 hari, hampir semua warga mulai berbisik setiap kali melihat Rian lewat. Anak-anak yang dulu menyapa, kini menunduk dan berlari ketakutan. Para ibu yang dulu datang minta ramuan, kini menutup pintu rapat-rapat. Rian tahu semua itu. Ia tak marah, hanya diam. Tapi diamnya bukan berarti tak sakit. Suatu sore, ketika ia sedang menumbuk daun untuk membuat ramuan Raffi, segerombolan warga datang membawa parang dan obor. Pemimpin mereka adalah Pak Gino, dengan wajah merah padam dan tatapan penuh kebencian. Rian, keluar kau dari rumah itu. Kami sudah dengar semuanya. Kau menipu orang dengan ilmu hitammu. Rian keluar dengan langkah tenang. Saya tidak pernah menipu siapapun, Pak Gino. Saya hanya membantu orang yang datang dengan niat baik. Bohong, bentak Gino. Kalau kau memang tidak bersalah, tunjukkan buktinya. Katanya anak Bu Alia sembuh karena doa-doa aneh yang kau baca malam-malam. Rian menatap orang-orang yang mulai resah. Mereka menatapnya seperti melihat musuh, bukan tetangga yang dulu mereka hormati. Yang saya baca hanya ayat suci, Pak. Tidak ada yang aneh dari memohon pertolongan Tuhan. Tapi kalimat itu justru membuat mereka semakin marah. Seorang lelaki maju dan menendang pot ramuan di depan rumahnya hingga pecah. Cukup omong kosongmu. Kami tidak mau ada penyihir di desa ini. Suasana semakin panas. Seseorang bahkan mencoba menyulut api di pagar bambu rumah Rian. Namun sebelum kekacauan itu meledak, suara sirine terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah Rian. Dari dalamnya turun Alia, mengenakan seragam lengkap, wajahnya dingin tapi matanya menyala tajam. Cukup, teriaknya, menghentikan kerumunan. Saya tidak mau melihat satu orang pun menyentuh rumah ini tanpa surat resmi. Semua orang terdiam. Aura tegas Alia membuat mereka menunduk. Pak Gino mencoba melawan. Bu Alia, kami hanya ingin melindungi desa. Dia berbahaya. Berbahaya? Orang ini menyelamatkan nyawa anak saya. Dan sekarang kalian menuduhnya tanpa bukti? Suara Alia menggema, membuat banyak orang malu menunduk. Tapi Gino belum puas. Kau membelanya karena kau perempuan. Bu, hati perempuan mudah diperdaya. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Alia melangkah maju. Tatapannya tajam, penuh keberanian. Saya tahu siapa dia. Dan saya tahu siapa kalian yang menuduh tanpa dasar. Kalau ada satu lagi yang berani menyebar fitnah, saya pastikan berurusan dengan hukum. Kerumunan perlahan bubar, satu persatu pergi dengan wajah lesu. Tinggallah Rian berdiri di depan rumahnya, dengan wajah lelah dan mata yang nyaris berkaca-kaca. Terima kasih, Bu Alia, ucapnya pelan. Aku hanya melakukan yang seharusnya, jawab Alia singkat.
Namun di balik nada tegasnya, ada rasa lain yang tak bisa ia sembunyikan, takut kehilangan seseorang yang mulai berarti. Malam itu, Alia duduk di beranda rumahnya, menatap langit tanpa bintang. Raffi sudah tidur, tapi pikirannya masih berputar-putar. Ia teringat kata-kata warga, ejekan, dan tatapan curiga pada Rian. Semua itu membuat dadanya sesak. Kenapa dunia ini mudah sekali menuduh orang baik? Gumamnya lirih. Tanpa sadar, ia meneteskan air mata. Bukan karena takut pada gosip, tapi karena sadar. Semakin ia mengenal Rian, semakin ia menyadari bahwa pria itu tidak hanya menyembuhkan anaknya, tapi juga membuka matanya tentang arti kasih yang tulus. Keesokan paginya, Alia berangkat ke kantor polisi di kecamatan. Begitu tiba, ia langsung dipanggil oleh atasannya, Kompol Heri, pria parubaya yang dulu sering membimbingnya saat dinas. Alia, aku dengar kau terlibat dalam keributan di desa. Bukan keributan, Pak. Saya melerai warga yang ingin menyerang seseorang tanpa bukti. Seseorang itu si Rian, ya? Alia terdiam sesaat. Ya, Pak. Heri menghela napas panjang. Alia, aku tahu kau perempuan yang tegas dan adil. Tapi berhati-hatilah. Dunia ini tidak selalu melihat kebenaran. Kadang hanya melihat dari siapa yang bicara. Kalau kau terlalu membela pria itu, mereka akan menilai lain. Alia menatap lurus ke depan. Saya tahu risikonya, Pak. Tapi saya tidak bisa diam melihat orang baik disakiti hanya karena dia miskin dan tidak berpendidikan tinggi. Heri menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Kau masih Alia yang dulu, keras kepala, tapi berhati benar. Baiklah. Tapi ingat, kebenaran akan diuji, Alia. Pastikan kau siap menghadapi semuanya. Sementara itu, di rumah Rian, hari-harinya menjadi sunyi. Tak ada lagi yang datang berobat. Ramuan-ramuan kering di rak mulai berdebu. Hanya suara jangkrik dan desau angin yang menemani malam-malamnya. Namun meski begitu, Rian tidak pernah menyesal. Ia tetap berdoa setiap malam, memohon agar Tuhan menjaga Alia dan anaknya. Suatu malam, ia duduk di bawah pohon besar di belakang rumah, menatap langit yang cerah. Dalam kesunyian itu, ia berkata pelan, "Kalau memang ini ujian, aku akan terima. Tapi jangan biarkan Bu Alia disakiti karena membelaku." Dan seolah langit mendengarnya, angin malam berhembus lembut, membawa suara jangkrik yang menenangkan. 3 hari kemudian, bencana datang. Raffi tiba-tiba kembali sakit. Panasnya tinggi, tubuhnya kejang, dan matanya berputar ke atas. Alia panik. Ia memanggil dokter dari kota, tapi semua hasil tes menunjukkan hal yang sama. Tidak ditemukan penyebab medis. Dokter menyerah. Kami sudah berusaha, Bu Alia, tapi secara medis, anak ibu normal. Saya tidak tahu kenapa dia seperti ini. Alia menatap Raffi yang terbaring lemah, air mata jatuh tanpa henti. Ia teringat ucapan sinisnya dulu kepada Rian, semua dokter saja tidak bisa menyembuhkan anak saya, apalagi pria bodoh sepertimu. Dan sekarang, di tengah putus asa yang mencekik, hanya satu nama yang muncul di kepalanya. Rian, bisiknya lirih, tolong anakku sekali lagi. Malam itu juga, ia berlari menembus hujan, mendatangi rumah Rian dengan pakaian basah kuyup. Rian terkejut melihatnya. Bu Alia, ada apa? Alia menatapnya dengan mata sembab. Raffi, dia sakit lagi. Dokter bilang tak tahu apa sebabnya. Tolong, Rian, kumohon, selamatkan anakku. Rian terdiam sejenak. Lalu dengan suara rendah, ia berkata, "Saya akan bantu, Bu. Tapi kali ini, bukan hanya tubuh anak ibu yang harus disembuhkan. Ada hati yang juga perlu diikhlaskan." Alia menangis terseduh. Dan malam itu, Rian kembali menyiapkan ramuan, membaca doa, dan menjaga anak itu dengan sabar. Namun kali ini, bukan hanya Raffi yang berjuang untuk hidup. Rian juga harus berhadapan dengan seluruh desa yang kini menuduhnya sebagai biang penyakit misterius yang melanda anak-anak lain. Fitnah semakin menjadi-jadi. Dan ujian bagi ketulusan mereka, baru saja dimulai. Hujan turun deras malam itu, seperti mengguyur seluruh duka yang menggantung di langit desa. Rumah kecil milik Alia diterangi cahaya lampu minyak yang bergetar tertiup angin. Di dalamnya,
Tubuh kecil Raffi menggigil di atas ranjang, keringat bercucuran, bibirnya pucat, dan matanya setengah terbuka. Separuh sadar, separuh tersesat dalam demam tinggi. Alia duduk di samping ranjang, memegangi tangan anaknya yang panas seperti bara. Matanya bengkak karena tangis. Suaranya serak ketika berbisik. "Bertahan, nak, tolong bertahan." Suara langkah terdengar dari luar. Rian datang dengan jas hujan yang masih meneteskan air. Di tangannya, ia membawa bungkusan kain lusuh berisi ramuan dan kendi kecil berwarna tanah. "Saya datang secepat mungkin," katanya dengan napas berat. "Bagaimana keadaannya?" Panasnya makin tinggi. Dokter bilang dia baik-baik saja, tapi lihat sendiri, Rian. Ini bukan baik-baik saja. Rian mendekati anak itu, meletakkan telapak tangannya di dahi Raffi. Ia menarik napas dalam-dalam. Sakit ini bukan dari tubuh, tapi dari dalam hati. Dia ketakutan. Alia terdiam. Ketakutan? Ya, anak ini menyimpan trauma, dan penyakit itu menahannya di dalam tubuh. Rian membuka bungkusan ramuan, menumbuknya pelan, lalu mencampurnya dengan air hangat. Setelah itu, ia menyalakan dupa kecil dan duduk bersila di dekat ranjang. "Bu, saya akan mulai. Tapi saya butuh ibu percaya penuh. Jangan panik apapun yang terjadi." "Aku percaya," kata Alia tanpa ragu. "Lakukan apapun yang perlu." Awan hujan 2 malam ritual itu dimulai. Rian mulai membaca doa perlahan. Bukan mantra aneh seperti yang dituduhkan orang-orang, tapi kalimat suci yang menenangkan, mengalir lembut seperti bisikan alam. Tangannya bergerak di udara, mengikuti irama zikir yang teratur. Alia memejamkan mata, mendengarkan suara itu. Namun tiba-tiba, tubuh Raffi menegang. Ia menjerit pelan, lalu menggeliat, keringatnya mengucur deras. Alia hampir berteriak, tapi Rian menatapnya dan menggeleng. "Jangan takut. Itu pertanda tubuhnya melawan." Aroma daun dan minyak herbal memenuhi ruangan. Angin berhembus lewat jendela, membuat api lampu bergoyang. Suasana seperti membeku di antara doa dan rasa takut. Lalu tiba-tiba, Raffi muntah darah. Alia menjerit, "Rian, anak aku." Rian segera menahan bahunya. "Tenang, itu racun dari dalam tubuhnya. Biarkan keluar." Darah mengalir dari mulut kecil itu, tapi anehnya, setelah beberapa detik, napasnya mulai stabil. Kulitnya yang tadi merah panas perlahan menjadi lebih tenang. Rian mengambil kain bersih, membersihkan darah itu satu persatu sambil terus berdoa. Waktu berjalan lambat. Setelah hampir 2 jam, Raffi akhirnya tertidur tenang. Hujan pun mulai reda, seperti ikut beristirahat bersama mereka. Alia menatap Rian yang kini tampak lemah, wajahnya pucat dan keringat membasahi pelipisnya. Kau baik-baik saja." Rian tersenyum lemah. "Setiap penyakit yang keluar, sedikit banyak ikut menguras tenaga saya. Tapi tak apa, anak itu selamat." Alia menatapnya lama. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Aku tak tahu harus berkata apa. Kau menyelamatkan anakku lagi, Rian. Saya hanya perantara, Bu. Tuhan yang menyembuhkannya." Namun malam itu belum benar-benar tenang. Di luar, 2 sosok berdiri di balik semak, Pak Gino dan Dr. Dimas. Mereka datang diam-diam setelah mendengar kabar bahwa Rian dipanggil kembali oleh Alia. Dari jauh, mereka melihat seluruh proses penyembuhan itu. Doa, ramuan, dan darah. Dimas berbisik pada Gino dengan suara penuh dendam. "Kau lihat itu? Sekarang kita punya bukti. Ini bukan pengobatan biasa. Ini sihir." Gino mengangguk cepat. "Kita laporkan besok pagi. Aku jamin, orang itu tidak akan tinggal di desa ini lagi." Dan mereka pergi dengan niat busuk yang siap mengguncang hidup Rian keesokan harinya. Bima Sakti fajar yang pahit. Ketika pagi datang, Raffi sudah bisa duduk. Ia tersenyum lemah kepada ibunya dan Rian. "Bu, aku mimpi, ada cahaya besar yang menolong aku." Alia memeluknya sambil menangis bahagia. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama, karena suara keras terdengar dari luar rumah. "Buka pintunya. Kami dari kepolisian dan dinas kesehatan." Alia menatap Rian dengan bingung.
Rian hanya mengangguk pelan, wajahnya pasrah. Pintu dibuka, dan di depan sana berdiri Dr. Dimas bersama beberapa petugas, memegang surat resmi. Atas nama hukum, kami membawa saudara Rian untuk diperiksa karena dugaan praktik pengobatan ilegal dan penggunaan cara-cara mistis yang membahayakan masyarakat. Alia terkejut. Apa? Tidak. Itu fitnah. Aku melihat sendiri, Rian tidak melakukan apapun yang berbahaya. Dimas menatapnya dengan tatapan tajam. Kau terlalu percaya pada orang yang tidak jelas asal-usulnya. Alia, kau seorang polisi, seharusnya tahu apa itu pelanggaran hukum. Rian menatap Alia, lalu menunduk. Tidak apa-apa, Bu. Saya akan ikut mereka. Tidak. Aku tidak akan biarkan, seru Alia, mencoba menahan petugas. Namun Rian hanya tersenyum. Senyum yang menenangkan, seolah ia sudah tahu bahwa semua ini memang harus terjadi. Percayalah, Bu. Kebenaran tidak akan selamanya bisa ditutup. Kalau saya salah, biar Tuhan yang menghakimi. Rian dibawa pergi dalam mobil hitam, meninggalkan Alia dan Raffi yang hanya bisa berdiri di teras dengan mata basah. Hujan kembali turun, tipis dan dingin. Alia menggenggam tangan anaknya erat-erat. Nak, Ibu berjanji, kita tidak akan biarkan kebaikan dibungkam oleh fitnah. Dan di dalam mobil yang berguncang menuju kantor kecamatan, Rian memejamkan mata. Ia berdoa pelan, meski tubuhnya gemetar karena lelah dan dingin. Tuhan, aku tidak takut dihukum manusia. Aku hanya takut jika niatku untuk menolong malah melukai orang lain. Malam itu, desa yang dulu memuja Rian kini berubah menjadi musuhnya. Namun, di tengah semua kebencian dan tuduhan itu, ada dua hati yang tidak goyah, Alia dan Raffi. Karena mereka tahu, di balik segala keajaiban dan darah malam itu, hanya ada satu hal yang nyata. Doa dan kasih yang tulus. Dan di sanalah, di tengah gelap malam dan hujan yang tak henti, ujian terbesar untuk cinta dan kebenaran baru saja dimulai. Suara jeruji besi berderit pelan saat pintu sel ditutup. Rian duduk di sudut ruangan sempit itu, di atas lantai dingin yang basah oleh rembesan air hujan. Udara di penjara kecamatan itu lembab dan pengap, tapi wajah Rian tetap tenang. Hanya matanya yang menyimpan sesuatu yang dalam, semacam luka yang tak lagi berdarah namun belum sembuh. Ia menatap kedua telapak tangannya, masih berbekas noda merah samar dari malam sebelumnya. Bukan darah Raffi, tapi darah pengorbanan yang kini dijadikan bukti kejahatan oleh mereka yang tak mau mengerti. Menolong orang sekarang dianggap dosa, gumamnya lirih. Atau mungkin karena aku bukan siapa-siapa. Langkah sepatu terdengar mendekat. Dari balik jeruji, muncul sosok yang tak asing, Alia, dengan seragam dinasnya yang masih basah. Matanya sembab, jelas ia belum tidur semalaman. Rian, suaranya gemetar. Aku baru bisa datang sekarang. Mereka melarangku. Rian tersenyum samar. Saya tahu. Tidak perlu memaksakan diri. Apa kabar Raffi? Sudah jauh lebih baik. Panasnya hilang, dia bahkan bisa tertawa pagi ini. Syukurlah, Rian menunduk. Itu sudah cukup bagi saya. Alia menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Aku janji akan bebaskan kamu, Rian. Aku punya bukti, aku akan ajukan pembelaan. Tidak perlu buru-buru, potong Rian tenang. Kebenaran tidak butuh pembela, Bu. Ia akan menemukan jalannya sendiri. Namun di balik ketenangan Rian, Alia bisa merasakan sesuatu yang disembunyikan, semacam beban yang lebih berat dari sekadar fitnah. Sementara itu, di luar sana, berita tentang Rian menyebar cepat. Dukun bodoh tangkap polisi. Anak disembuhkan dengan darah dan mantra. Polwan janda terperdaya oleh pria kampung. Kabar-kabar itu meluncur dari satu warung ke warung lain, seperti api di musim kemarau. Nama Rian, yang dulu disegani karena kebaikannya, kini jadi bahan ejekan dan hinaan. Dan di balik semua itu, Dr. Dimas tersenyum puas. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap foto Alia yang terpajang di mejanya, foto yang diambil diam-diam dari ponsel saat mereka dulu masih bertugas bersama. Kau seharusnya bersamaku, Alia. Bukan dengan lelaki miskin itu, gumamnya. Ia meneguk kopinya perlahan, lalu mengambil ponselnya dan menelepon seseorang.
Pastikan semua warga tahu kalau Rian membahayakan nyawa anak itu. Aku ingin dia hancur total. Hari berikutnya, Alia dipanggil ke kantor Polsek. Kapolsek, seorang pria tua dengan rambut memutih, menatapnya dengan wajah serius. Alia, kau tahu posisimu sulit. Banyak laporan dari masyarakat. Kalau kau terus membela Rian, kariermu bisa habis. Tapi, Pak, tidak ada bukti dia bersalah. Semua tuduhan itu tidak benar. Benar atau tidak, yang penting citra institusi. Jangan sampai orang mengira polisi melindungi pelaku perdukunan. Paham? Alia terdiam. Hatanya bergetar antara tanggung jawab dan kebenaran. Ia berdiri, memberi hormat, lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Namun di dalam hatinya, tekad sudah tertanam kuat. Ia tidak akan menyerah. Awan hujan, 2 pertemuan rahasia. Malam harinya, Alia datang ke rumah Bukarsa, tabib tua yang dulu pernah mengajari Rian. Perempuan renta itu tinggal di pinggiran desa, dengan rumah dari bambu dan bau dupa yang menenangkan. Aku tahu kau akan datang, kata Bukarsa tanpa menoleh. Rian sedang diuji oleh dunia, nak Alia. Tapi kebenaran tidak akan selamanya terkubur. Alia menatapnya penuh tanya. Siapa sebenarnya Rian, Bu? Kenapa dia bisa menyembuhkan Raffi, padahal dokter sekalipun tak sanggup? Bukarsa menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. Rian bukan orang sembarangan. Ia cucu dari almarhum Kiai Harun, penyembuh yang dulu menolong banyak orang di masa wabah. Darah kebaikan itu menurun padanya. Tapi Rian memilih hidup sederhana, karena trauma masa lalu. Trauma? Ya. Ibunya dulu meninggal karena dituduh menggunakan sihir. Padahal ia hanya berusaha menyembuhkan orang miskin yang tak mampu bayar dokter. Sejak itu, Rian bersumpah tidak akan lagi menyentuh ilmu itu, sampai ia bertemu anakmu. Alia tertegun. Dadanya sesak mendengar penjelasan itu. Jadi, dia menolong Raffi meski tahu risikonya. Ya, karena kasih itu tak bisa dikendalikan oleh logika. Bukarsa membuka sebuah laci kayu, mengeluarkan surat tua yang terikat dengan tali anyaman. Ini surat terakhir dari ayah Rian sebelum meninggal. Simpan dan bacalah di hadapannya. Kau akan tahu siapa dia sebenarnya. Keesokan harinya, di balai desa, digelar sidang terbuka untuk menentukan apakah Rian akan dijatuhi hukuman atau dibebaskan. Warga berkumpul, sebagian membawa poster dengan tulisan, "Tolak dukun penipu," dan "Keadilan untuk ilmu kedokteran." Rian digiring masuk dengan tangan terikat. Alia duduk di bangku depan, menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Dimas maju sebagai saksi utama. Dengan nada angkuh, ia berkata, "Saya melihat sendiri bagaimana Rian menggunakan ramuan tanpa izin dan membaca doa-doa aneh. Itu bukan tindakan medis, melainkan praktik perdukunan." Beberapa warga berbisik setuju. Namun sebelum sidang ditutup, Alia berdiri. "Saya keberatan, Pak Kepala Desa." Semua mata menatapnya. "Saya saksi mata bahwa Rian menyembuhkan anak saya tanpa kekerasan, tanpa tipu daya, dan tanpa pamrih. Dia menyelamatkan nyawa anak saya ketika para dokter, termasuk Dokter Dimas, menyerah." Kerumunan mulai riuh. Dimas tampak gelisah. Alia melangkah maju dan membuka surat dari Bukarsa. Kertasnya kuning dan lusuh, namun tulisan tangan di dalamnya masih jelas. Ia membacanya dengan suara bergetar. "Anakku Rian, jika suatu hari dunia menuduhmu karena kebaikanmu, jangan benci mereka. Teruslah menolong, karena kebaikan sejati tak butuh pengakuan. Ia hanya butuh hati yang ikhlas." Suasana hening. Rian menunduk, air mata jatuh membasahi pipinya. Alia melipat surat itu dan menatap warga. "Jika menolong dianggap dosa, maka biarlah aku berdosa bersama orang ini." Desa terdiam. Lalu perlahan, satu persatu warga menurunkan poster mereka. Bahkan Pak Kepala Desa, dengan suara berat, akhirnya berkata, "Kami tidak menemukan bukti kuat bahwa Rian bersalah. Ia bebas." Ketika semua orang bubar, Rian keluar dari balai desa. Udara sore terasa ringan, tapi hatinya kosong. Ia menatap langit dan berbisik, "Ibu, aku tidak marah. Tapi aku lelah." Alia mendekat. "Kau tidak sendiri,
Rian? Rian menatapnya, kali ini dengan tatapan yang hangat, campuran rasa terima kasih, sayang, dan penyesalan yang tak terucap. Aku tahu. Tapi aku juga tahu, setelah ini mereka tak akan mudah melupakan. Kadang, kebenaran butuh waktu lama untuk diterima. Alia menggenggam tangannya. Dan aku akan menunggu waktu itu datang bersamamu. Untuk pertama kalinya, Rian tersenyum tanpa beban. Namun jauh di sudut jalan, Dr. Dimas berdiri di bawah pohon, menatap keduanya dengan wajah membara. Tangannya mengepal, matanya menyala penuh dendam. Kau pikir semuanya selesai, Rian? Ini baru permulaan. Malam di desa itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin berhembus membawa bau tanah basah dan suara jangkrik bersahutan di kejauhan. Namun di rumah tua milik Bukarsa, ada sesuatu yang berbeda. Suasana hening, tapi tidak damai. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik sunyi. Rian duduk di beranda, menatap lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Sejak dinyatakan bebas dari tuduhan, ia memilih tinggal sementara di rumah Bukarsa. Alia kadang datang menjenguk bersama Raffi, tapi malam itu mereka tak datang. Entah kenapa, dadanya terasa gelisah, seolah firasat buruk sedang berbisik di telinganya. Bukarsa sudah tidur? Tanya Rian pelan dari dapur. Suara lembut dari kamar menjawab, sudah, nak, kau juga istirahatlah, tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Rian tersenyum samar. Iya, Bu. Tapi saat ia hendak memadamkan lampu, matanya menangkap bayangan seseorang bergerak cepat di luar jendela. Ia mendekat, mengintip, tapi yang terlihat hanya gelap dan kilatan cahaya kecil, seperti pantulan api korek. Belum sempat ia berpikir, tiba-tiba bau bensin menusuk hidungnya. Dan detik berikutnya, wus, api menyambar dari sisi kanan rumah, membakar tirai bambu dan dinding kayu yang kering. Dalam hitungan detik, si jago merah menjalar cepat. Bukarsa, teriak Rian panik. Ia berlari ke kamar perempuan tua itu. Bukarsa terbatuk-batuk, asap sudah menyesaki ruangan. Rian, api, dari mana ini? Keluar, Bu, cepat. Rian memapah tubuh rapuh itu menuju pintu belakang. Tapi kobaran api sudah menutup jalan keluar. Ia menoleh ke arah jendela. Dengan satu hentakan, ia dobrak papan kayu itu dan menyeret Bukarsa keluar. Udara malam yang dingin langsung menyambut mereka, tapi Rian tahu bahaya belum selesai. Ia memutar tubuhnya, berusaha kembali ke dalam untuk menyelamatkan beberapa buku dan surat lama peninggalan ayahnya, warisan terakhir yang dimilikinya. Namun Bukarsa menahan lengannya. Jangan, nak, nyawamu lebih berharga dari kertas. Rian menatap api yang kini menelan rumah itu. Hatinya remuk. Semua kenangan, semua pelajaran, semua doa yang ia tulis di sana kini berubah jadi abu. Ia hanya bisa berdiri, menatap lidah api yang menari-nari di depan matanya dengan perasaan kosong. Dan di balik semak-semak, ada sepasang mata yang menatap dingin. Dimas berdiri di sana, tersenyum sinis. Kau ambil wanita yang seharusnya jadi milikku, Rian. Sekarang rasakan kehilangan seperti aku kehilangan segalanya. Ia membalik badan, meninggalkan lokasi dengan api yang terus membesar di belakangnya. Keesokan paginya, berita kebakaran menyebar cepat. Warga berbondong-bondong datang melihat sisa puing rumah yang kini hanya berupa arang hitam. Alia datang dengan Raffi di pelukannya. Begitu melihat Rian duduk di antara abu, tubuhnya langsung lemas. Ya Tuhan, Rian, ia berlari mendekat, memeluk lelaki itu. Kau tidak apa-apa. Rian menatapnya dengan mata merah. Aku baik-baik saja, tapi semua peninggalan ayahku habis. Hanya tersisa surat yang kau bawa waktu itu. Alia menggenggam tangannya erat. Kau masih punya yang lebih penting dari itu. Hidupmu. Rian tidak menjawab. Dalam hatinya, ada sesuatu yang bergolak. Ia tahu kebakaran itu bukan kebetulan. Ada yang ingin menghancurkannya lagi, dan kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Beberapa hari kemudian, polisi datang memeriksa lokasi. Dari hasil penyelidikan awal, ditemukan botol kaca berisi sisa bensin di belakang rumah. Tapi tidak ada sidik jari yang bisa dikenali. Alia menatap laporan itu dengan rahang mengeras. Ini bukan kecelakaan. Rian mengangguk pelan.
Aku tahu. Tapi aku ingin kebenaran datang dari tangan Tuhan, bukan balasanku. Namun dunia tidak sebaik yang ia harapkan. 2 malam kemudian, ketika Rian sedang berjalan pulang dari surau, seseorang menghadangnya di jalan setapak. "Dimas," dengan wajah penuh kebencian. "Rian," katanya dingin, "kau pikir kau pahlawan? Kau cuma membuatku terlihat bodoh di depan semua orang. Sekarang mereka membandingkan aku denganmu, pria desa yang bahkan tak lulus sekolah tinggi." Rian menatapnya tenang. "Aku tidak pernah ingin membuatmu terlihat buruk. Aku hanya menolong orang yang butuh pertolongan." Dimas mencibir. "Omong kosong. Kau hanya ingin mendapatkan Alia. Tapi tenang saja, Rian. Aku akan pastikan kau kehilangan semuanya. Lagi." Tanpa peringatan, Dimas mengayunkan pukulan ke arah wajah Rian. Tapi Rian menangkis, langkahnya gesit meski sederhana. Mereka berdua bergulat di tanah basah, sampai akhirnya Alia yang kebetulan lewat dengan motor patroli melihat dan menjerit, "Dimas, berhenti!" Namun saat ia turun dan mencoba melerai, Dimas justru mendorongnya hingga jatuh. Dalam kepanikan itu, Dimas terpeleset, kepalanya membentur batu besar di tepi jalan. Suara keras bergema, lalu senyap. Alia terdiam. Rian membeku di tempat. Mereka menatap tubuh Dimas yang tak bergerak. Beberapa warga datang berlari karena mendengar keributan. Dalam hitungan menit, kerumunan sudah terbentuk. Dan sekali lagi, tuduhan mulai terlempar. "Rian membunuh dokter. Dia memang bawa sial." Alia berteriak menenangkan massa. "Diam, ini kecelakaan." Tapi suaranya tenggelam dalam keributan warga yang sudah terbakar emosi. Rian menatap Alia, dengan mata yang kini tak lagi bergetar oleh ketakutan. "Sudah cukup, Alia. Jangan lawan mereka. Aku sudah terbiasa disalahkan. Tapi, Rian, aku hanya ingin tahu satu hal," katanya pelan, "apakah kau percaya padaku?" Alia menggenggam tangannya. "Aku percaya. Selalu." Malam itu, Rian kembali ditahan untuk penyelidikan. Tapi berbeda dari dulu, kini Alia tidak tinggal diam. Ia mengajukan laporan, mencari saksi, dan berjuang di hadapan hukum. Sementara di dalam sel, Rian memandangi bulan dari balik jeruji. Hatinya perih, tapi tidak menyesal. Ia tahu, sekeras apapun badai datang, kebenaran akan tetap menemukan jalannya, walau harus melalui luka dan kehilangan. Dan di balik itu semua, di langit malam yang sunyi, seperti ada suara yang berbisik lembut. "Anakku, jangan takut pada gelap, karena dari situlah cahaya akan tampak." Rian menutup matanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Matahari pagi menembus celah-celah jeruji besi, menerpa wajah Rian yang masih duduk diam di pojok sel. Sudah 3 hari berlalu sejak insiden dengan Dimas. Ia masih ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Walau dalam hatinya, ia tahu kebenaran akan muncul cepat atau lambat. Suara langkah kaki mendekat. Dari balik pintu besi, Alia muncul mengenakan pakaian sipil. Wajahnya tampak letih, matanya sembab, tapi pandangannya tetap tajam dan penuh tekad. "Rian," suaranya bergetar pelan. Rian berdiri dan mendekat ke jeruji. "Ada kabar?" Alia menghela napas panjang sebelum menjawab. "Dimas masih hidup. Ia koma, tapi ada tanda-tanda kesadaran. Dokter bilang, mungkin 2-3 hari lagi dia bisa siuman." Rian menunduk. Ada rasa lega yang menyelinap di antara dada yang sesak. "Syukurlah. Aku tidak ingin ada nyawa yang hilang karena kebodohan." Alia menatapnya dalam-dalam. "Aku sudah mengajukan rekaman CCTV dari pos jaga dekat jalan setapak itu. Kamera menangkap sebagian kejadian. Dari sana terlihat jelas kalau kau tidak menyerang lebih dulu." Rian mengangguk pelan. "Terima kasih, Alia. Tapi kalaupun dunia tidak percaya, aku tidak apa-apa. Aku sudah terlalu sering disalahkan." "Jangan bicara begitu," kata Alia lirih. "Kau bukan korban lagi, Rian. Kau penyembuh. Dan aku tidak akan biarkan orang menghancurkan nama baikmu lagi." Alia menggenggam jeruji itu, seolah ingin menembus batas di antara mereka. "Kau harus percaya padaku.
Aku tidak akan berhenti sampai semua orang tahu siapa sebenarnya Rian yang mereka hina itu. Rian menatap mata Alia lama, sebelum akhirnya tersenyum kecil. Kau berbeda, Alia. Dulu kau yang paling membenciku, kini kau jadi satu-satunya yang membelaku. Tuhan memang lucu. Alia tertawa kecil di sela air matanya. Mungkin karena aku dulu buta, dan sekarang baru bisa melihat. Hari itu menjadi titik balik. Berita tentang Alia yang membela Rian menyebar cepat. Banyak warga yang dulunya menuduh, mulai merasa bersalah. Sementara beberapa saksi yang melihat kejadian di jalan setapak mulai maju, mengatakan bahwa Dimaslah yang lebih dulu memulai perkelahian. Kapolsek akhirnya memanggil Alia ke ruangannya. Kasus ini harus selesai secara adil, katanya dengan nada tegas. Kami sudah lihat rekaman CCTV. Benar, Dimas yang menyerang lebih dulu. Kau boleh menjemput Rian. Alia hampir tak bisa menahan senyum. Ia segera berlari keluar dari kantor itu, naik ke motornya, dan melesat menuju kantor tahanan. Saat pintu sel terbuka, Rian berdiri. Ia masih tampak tenang, tapi di matanya ada sesuatu yang baru. Cahaya kecil yang sudah lama padam kini mulai hidup lagi. Alia tersenyum. Kau bebas, Rian. Ia terdiam sebentar, lalu melangkah keluar. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaannya. Dunia yang selama ini memenjarakannya akhirnya terbuka kembali. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Dimas akhirnya sadar dari koma. Ketika polisi datang untuk mengambil keterangannya, ia menunduk, meneteskan air mata. Semua salahku, katanya lirih. Aku yang mulai duluan. Aku iri padanya, pada Rian, karena dia punya sesuatu yang tak pernah bisa aku beli. Hati yang tulus. Pengakuan itu menjadi akhir dari semua tuduhan. Nama Rian dibersihkan, dan warga desa datang ke rumah Bukarsa, yang kini hanya tersisa puing, untuk meminta maaf. Mereka membantu membangunkan kembali rumah sederhana untuknya. Namun Rian tidak tinggal diam. Ia menggunakan uang tabungan kecilnya untuk membuka klinik pengobatan rakyat. Ia menamainya Rumah Sembuh Harun, diambil dari nama ayahnya. Di sana, ia menolong siapapun yang datang, tanpa bayaran, tanpa pamrih. Dan di antara orang-orang yang sering datang membantu, selalu ada Alia dan Raffi. Anak kecil itu kini berlari-lari di halaman, tertawa lepas, wajahnya jauh lebih cerah dari sebelumnya. Paman Rian, lihat, aku bisa baca doa yang Paman ajarkan. Rian tersenyum dan mengacak rambutnya. Bagus, Raffi. Doa itu bukan hanya untuk disuarakan, tapi juga untuk dijalani. Alia berdiri di belakang mereka, memperhatikan adegan itu dengan mata yang basah. Ada perasaan damai yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Rian, panggilnya lembut. Lelaki itu menoleh. Ya? Dulu aku pernah berkata, kalau kau bisa menyembuhkan anakku, aku akan bersedia jadi istrimu. Katanya setengah bercanda, tapi suaranya bergetar di akhir kalimat. Rian tersenyum kecil. Dan aku tidak pernah melupakan ucapan itu. Tapi aku tidak ingin kau merasa berhutang. Aku menyembuhkan Raffi karena itu benar, bukan karena ingin sesuatu darimu. Alia menggeleng pelan. Bukan hutang, Rian. Ini pilihan. Karena di antara semua orang yang aku temui, hanya kau yang membuatku melihat makna hidup sebenarnya. Bukan dari seragam, bukan dari pangkat, tapi dari hati. Hening sesaat. Angin sore berhembus, membawa aroma tanah basah dan suara daun yang berdesir. Rian menatapnya lama, kemudian berkata pelan, kalau begitu, biarlah kita sembuhkan dunia ini bersama. Alia tersenyum, dan di mata keduanya, ada ketenangan yang sulit digambarkan. Bukan cinta yang terburu-buru, tapi rasa saling memahami yang tumbuh dari luka yang sama. Beberapa bulan kemudian, Rumah Sembuh Harun resmi dibuka. Orang-orang dari berbagai desa datang berobat, bukan hanya untuk penyakit tubuh, tapi juga luka hati. Rian dan Alia berdiri di depan rumah baru itu, di bawah papan kayu sederhana bertuliskan nama tempat itu. Warga menatap mereka dengan hormat, bukan lagi dengan ejekan. Seorang ibu tua mendekat sambil membawa sekeranjang bunga. Nak Rian, Nak Alia, maafkan kami dulu. Kami buta karena iri. Tapi Tuhan membukakan mata kami lewat kalian. Rian tersenyum lembut.
Tidak perlu meminta maaf, Bu. Saya juga belajar banyak dari semua ini. Kebaikan tidak akan pernah terbakar oleh kebencian, meski dunia mencoba menghanguskannya. Sore itu, matahari terbenam di balik bukit, memantulkan cahaya keemasan di wajah mereka. Alia menggenggam tangan Rian, Raffi berdiri di tengah-tengah mereka, tertawa kecil. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Rian merasa benar-benar pulang, bukan ke rumah dari kayu dan batu, tapi ke tempat di mana hatinya akhirnya tenang.